Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la khala wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah wa bil Qur'anil imaman. Wa qala ta'ala fil kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah dan juga sedaya warga masyarakat ingkang berbahagia, ingkang pikantuk rahmating Allah Subhanahu wa taala, monggo ing subuh menika kita sarengan mujalam syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi mantep madhep marang Gusti sehingga ing saat mangke kita saged melaksanakan ibadah salat subuh dalam keadaan sehat. Jamaah subuh sehat semuanya? Sehat sedaya? Alhamdulillah. Semoga kesehatan menika selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Baik kita dalam beraktivitas maupun kita dalam keadaan beribadah ataupun dalam keadaan yang lain, perlu kita syukuri nikmat sehat, nikmat iman lan Islam. Alhamdulillah kita diberi kenikmatan berupa agami kita, agami Islam. Agama Islam menika agami ingkang menyelamatkan kita baik selama dunia pun di akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa aqimus shalah wa atiuz zakah wa shaumir ramadan wal hajj man istata'a ilaihi sabila. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Jamaah subuh rahimakumullah serta warga masyarakat dusun Jepang ingkang berbahagia, ing injing punika kita memasuki ibadah puasa yang ke-25. Lah ingkang kita bahas ing injing punika nggih menika terkait zakat, merupakan rukun Islam yang ketiga. Karena apa? Sebentar lagi kita akan mengeluarkan zakat fitrah ingkang hukumnya wajib. Hadis kalau menyebutkan bahwa menika bangunan tatanan agami Islam itu bisa berdiri tegak, bisa berjalan dengan sempurna, bisa melaksanakan aktivitas kita karena 5 hal. Bunyal Islam al khamsin. Yang pertama, bangunan yang harus kita dirikan dalam tiangnya adalah berupa syahadatain yang harus kita ucapkan setiap kita memeluk agama Islam. Jadi kita begitu ikrar memasuki agama Islam atau masuk ke agama Islam, kita membaca 2 kalimat syahadat. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, aqimus shalah. Kemarin kita bahas bahwa sholat itu merupakan tiangnya agama. Jadi cagahe agama urip lan orane agama iku karena kita menjalani ibadah sholat.
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu bisa mencegah tentang kefasikan dan kemungkaran. Yang ketiga yang saat ini nanti kita bahas terkait dengan zakat. Atiu zakah, yang mengeluarkan zakat fitrah. Sebelum kita ke sana, marilah kita bersama-sama selalu membaca sholawat. Dengan sholawat itulah nanti kita bisa mendapatkan syafaat, ampunan dan juga hidayah atau syafaat itu pertolongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa durina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, semoga kita selalu membaca sholawat ini, selalu ikrar diri kita, memantapkan akidah Islamnya kita dipun paringi karomah, kemuliaan, paring hidayah, petunjuk dari Allah SWT, sehingga kita bisa bahagia hidup kita baik di dunia pun di akhirat. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ayat Allah mengingat kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Para bapak-bapak kepala keluarga ini, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang nggak enak barang tentu karena api neraka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah SWT selalu beri hidayah kepada kita. Masuki tema yang kita bahas saat ini adalah zakat. Apakah zakat? Zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5. Karena rukun 5 itu ada 5. Zakat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Karena kita sudah menjalankan ibadah puasa yang ke-25, barang tentu wajib kita mengeluarkan zakat fitrah yang sebentar lagi dilaksanakan. Walaupun zakat fitrah itu bisa dikeluarkan mulai dari awal Ramadan, istilah takjil membayar zakat. Bisa. Tapi afdalnya, utamanya zakat fitrah dikeluarkan pada malam apa? Malam Idul Fitri. Begitu kita mengeluarkan zakat fitrah, pagi harinya pada malam itu juga diberikan kepada mustahik. Mustahik itu siapa? Yang berhak menerima zakat. Jadi zakat kita keluarkan, kemudian juga dikeluarkan lagi, dibagikan kepada mustahik yang berhak menerima zakat fitrah. Itu namanya kita selalu mengingatkan, selalu belajar untuk ibadah sosial. Jadi zakat adalah salah satu rukun Islam yang berkaitan dengan harta sosial yang kita miliki. Ya, harta yang kita miliki. Juga ibadah yang kedua dalam Islam setelah sholat. Ya, setelah sholat kita zakati. Zakat itu ya, berapa kemarin saya sampaikan beberapa hari yang lalu ada 2 kan, zakat fitrah dan zakat apa? Zakat mal. Bondo dunyane dhewe iki dizakati, disedekahi supaya barokah. Barokah itu untuk berkat. Berkat sama bondone, bondo dunya iki mau. Berkat iki barokah nih basa Jawa ini berkat. Kita diundang saudara kita, tetangga kita untuk mungkin selamatan gitu. Nanti kita kan di situ udah dikasih hidangan. Ada makanan, ada minuman, kemudian ada juga apa? Nanti pulang dapat barokah, dapat berkat. Nah, itulah dengan keikhlasan, ketulusan sehingga kita mendapatkan. Begitu pula kita hidup di dunia ini supaya mendapatkan berkah dan nikmat dari Allah SWT. Marilah kita bersama-sama melatih diri kita untuk selalu bagaimana ibadah kita mendapat berkah dari Allah SWT.
dilaksanakan dengan tulus, ikhlas, tidak karena apa-apa. Jamaah syukur rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, memang kita belajar itu ya memang pelan-pelan, harus sabar. Asobru yu'inu ala kulli amalin. Wong sabar, tabah, tawakal, insya Allah buahnya akan kita ambil. Kapan? Nanti kalau kita udah besar, udah keluarga, sudah berkeluarga. Jadi segala sesuatunya ini kalau kita niati belajar dan belajar, insya Allah hasilnya nanti akan kita petik. Hasilnya nanti kita panen, gitu ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 11 terkait dengan zakat ini. Monggo kita sarang-sarang kita simak, kita midhangetaken, kita manfaatkan pangurungan kita kagem napa sinau ngrungokno sinau ngenyam atau menghayati ayat Allah. Ungelikun mekaten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Ulang. Allah berfirman surat At-Taubah ayat 11. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Dan jika mereka bertaubat, fa'in tabu, jadi apabila mereka bertobat melaksanakan sholat, ya, wa aqamus sholata wa atau zakata, dan menunaikan zakat, fa'ikhwanukum fiddin, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara seagama. Jadi saudara konco-konco kita, dia juga tobat. Ya, tobat itu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, sinau memang. Kemudian yang kedua kita aqamus shalah, melaksanakan ibadah sholat. Nah, kalau nggak biasa sholat memang ya abot. Tapi kalau udah kulino insya Allah udah seperti kita lapar makan kenyang gitu. Jadi kewajiban. Jadi ini orang makan berarti orang war. Bagi ini orang sholat berarti apa ide? Orang tenang kehidupan kita. Wa atu zakah. Ya, dan juga menunaikan zakat, mengeluarkan zakat fitrah ataupun zakat mal. Kalau kita diberi titipi harta oleh Allah SWT lebih dari itu, maka kita zakati. Harta sosial kita zakati. Wa iwanukum fiddin. Jadi mereka itu anak-anak semuanya ini merupakan saudara seagama. Seagama, seiman, seperjuangan, membela yang benar. Ya, bagaimana supaya kita tetap beribadah kepada Allah SWT? Tuh. Jadi Islam menekankan bahwa ancaman yang harus terhadap orang yang keras terhadap orang-orang yang melalaikan sholat. Jadi kalau kita lalai terhadap ibadah sholat ternyata udah bisa gitu, ancaman sangat besar sekali. Nah, dengan demikian marilah kita belajar ibadah sholat sejak sedini mungkin. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Langsung saja nggih menika punapa macam-macam zakat wonten kalih. Zakat yang berkaitan dengan tubuh. Yang pertama adalah zakat berkaitan tubuh itu zakat fitrah. Ya, jadi macam-macam zakat ada dua. Yang pertama yaitu zakat berkaitan dengan tubuh. Jiwa kita ini kita dulu yang dinamakan zakat apa? Zakat apa? Zakat fitrah. Yang kedua, zakat yang berkaitan dengan harta yang harus dizakati, seperti binatang ternak. Kalau memang sudah sampai nisabnya, sampai waktunya,
jumlahnya itu diatur oleh agama, itu dikeluarkan zakatnya. Kemudian barang-barang berharga seperti emas dan lain sebagainya, tanaman, buah-buahan dan barang-barang perdagangan itu baru dizakati dengan tulus ikhlas. Maka Allah Maha tahu bahwa ini wajib zakat, ini wajib pendidikan dan sebagainya. Allah tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ini sampun kula sampaikan terkait niatipun zakat supaya kita tahu niat, maka harus belajar terlebih dahulu niat zakat fitrah. Kemarin saya sampaikan bismillahirrahmanirrahim terkait zakat, niat zakat. Nawaitu zakat ukhrija zakat fitri linafsi fardhu lillahi ta'ala. Niat ngetono zakat fitrah wajib karena Allah Ta'ala. Kalau untuk saudara kita juga nanti zakat niatnya adalah zakat. Ini kalau bahasa Arab, bahasa Jawanya, niat ingsun ngedalaken zakat fitrah kagem awak kula karena Allah Ta'ala. Kanggo bojone niat ingsun ngedalaken zakat fitrah menika kagem bojo kula karena Allah Ta'ala. Bahasa kanggo anake, niat ingsun ngedalaken zakat fitrah kagem anak kula. Sebut nama ini sinten? Ya karena innamal a'malu binniyat, dan niatnya harus jelas alamate. Manek nulis surat kok alamate ora jelas, ora iso teko nggon. Begitu pula zaman samangke kita WA, ngirim WA atau ngirim sesuatu nang WA tapi kok nomornya ora jelas, ya ora teko nggon. Begitulah niat kita, ayo kita niat yang sesuai dengan apa yang kita niati. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau untuk bapake, karena anak bapake mungkin gak iso niati, ya anak sing ngetokno, nah niat ingsun ngedalaken zakat fitrah kagem tiyang sepah kula. Kangge mboke napa kanggo bapake atau kanggo mbae, itu karena Allah Ta'ala. Lah nek dititipi mamane ditipi dulure, menika niat ingsun ngedalaken zakat fitrah kagem dulurku namine maslahah karena Allah Ta'ala. Kanggo sokotan terusnya. Itu harus niatnya kayak mantap. Seperti anak sekalian ini yang kecil-kecil udah pinter nih, mandiri tolong anak tok zakat iki digawa ning musala ning masjid supaya untuk zakat fitrah, ya niatku ngedalaken zakat fitrah kanggo mbokku, kanggo mbahku dan sebagainya karena Allah. Saged ya? Saged ya? Nah, yo mulai saiki sinau, nek gak sinau ya ora iso. Karena segala sesuatu tanpa belajar tidak akan bisa kita laksanakan. Jamaah subuh rahimakumullah, faedah lan hukum zakat. Zakat merupakan latihan bagi seorang muslim agar memiliki berperingai. Peringai itu apa? Niatan berkorban, memberi dan infak. Zakat itu. Ada orang suka tetapi pelit juga enak. Padahal suka itu bukan milik dia, tapi hanya titipan bondo dunyone tinggu mengibadah marang Gusti Allah. Wingi kula sampaikan jamaah subuh rahimakumullah terkait sakjane apa ta wae dhewe tujuane urip kenapa diurune pangeran iki lho iki lha apa iki. Tujuane napa? Siji taktil yaitu ngibadah marang Gusti Allah. Dah. Kalau liya-liyane furu ya cabang-cabangnya itu ya kudu mergawe, kudu jenenge bergaul dan koncone, ya kudu olahraga ben sehat, ya kudu maem ben kuat ibadah, kuat mergawe dan sebagainya, itu cabangnya. Intine urip awake dhewe kon ngibadah marang Gusti Allah. Insyaallah dengan ibadah itu gesang kita akan diberi kemudahan dening Allah SWT. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus supaya kita mangertosi bondo apa wae sing wajib dizakati. Niki wis pindah binatang ternak itu dizakati. Sing bondo iku sing zakat mau ya. Terus perhiasan emas dan perak, kalau duit emas perak sampai nisabnya, sampai ukuran terbatas dari sampai ke apa ditentukan agami wajib dizakati.
Berapa zakatnya? 2,5% ya dari zakat itu. Kalau emang sapi di sapi 10 sapi ini piro 40 ya. Oke, jadi itu zakatnya sudah diatur oleh agami sehingga tidak merugikan yang dititipi harta benda. Padahal harta benda itu hanya titipan. Kita itu loh dititip tok bisa digulantah orang, bisa ngopeni apa ora ta tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk kita dititipi ilmu pengetahuan itu juga merupakan harta yang sangat manfaat. Ilmu kita itu manfaat sehingga hidup kita bisa bahagia, hidup kita dia tenang, keluarga kita ayam, tentrem, jasmani rohani. Itu titipan, ayo kita openi, kita pupuk. Ini kan Ibu Marmi itu nek jagungnya dirabuk ya iso lemu. Coba bedakan antara dua jagung ya, tanam jagung sitoke dirabuk karo orang wis pertumbuhannya juga berbeda. Begitu pula kita, rohani kita kok gak pernah ngrungokno pengajian, ora pernah sinau babagan agama juga gak akan tumbuh dengan subur sebagaimana jagung yang dirabuk dan tidak tadi. Iku namine perkembangan. Kemudian barang-barang perniagaan kedugaannya sama antara barang-barang beredar maupun yang tertimbun. Bahwa di pondok kita wajib zakati. Harta pertanian hasil tani untuk bertonton ya itu wajib zakati. Kita sedekahkan. Sosial apa kita zakati harta benda itu. Lah nek anak akeh wajib zakat ora? Anake zakat anak tak zakat anakku umpamane pira 10 wae tak zakatno wong wis eweni sitok. Mboten niku nek anak kawin zakati wajib dididik. Anak dizakatno ono sing kan yo malah repot. Tapi wajib dididik supaya jadi anak yang soleh dan solehah. Kita ingatkan, sering saya sampaikan terkait idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin. Mahwa apa saja itu? Sedekah jariyah. Nah ini tadi loh saya sampaikan terkait zakat ini, infak ini ya. Itu dikeluarkan. Itu yang menemani kita. Sing ngoncone awake dhewe ning alam kubur, somben ning alam akhirat kuwi sedekah. Ya di antaranya kita melakukan zakat. Ya dengan tulus ikhlas nek gak dilatih angel termasuk ngaji salat subuh ngene iki lho. Wis grinjetan atine karena enggak terbiasa nek biasa. Setelah boleh insyaallah boleh. Yang kedua nggih menika punapa? Apa jemaah? Sing digawa ning alam kubur somben awake dhewe mati. Ya, sebenarnya mati iki apa? Nek dibawa ke rumah masa depan, yaitu awaladin sholihin yadaulahu. Atau bocah sing iso ndongakno wong tuane loro. Wong tuane kan loro ya. Nggih ta? Enek bapak, enek ibu. Ora enek mbok tok iso lahir dhewe. Mesti enek bapake karena lantaran kedua insan bertemu putra putri akhirnya bisa membuahkan anak yang soleh dan solehah. Caranya soleh dan soleh piye sinau. Subuh ngene iki sinau belajar dan belajar. Sinau salat, sinau jamaah. Jamaah itu ya Allah. Abote sing mate. Jamaah. Mulane jamaah salat subuh ngene iki. Wes. Ya, makin jauh kita niat untuk menjalankan sholat subuh makin banyak ganjarannya. Tuh. Yang ketiga, yang kita bawa nanti alam kubur, Mas Mamat Luntarman, sing digawa iku ora sapi muloro enggak. Ora omahe ora mobile mboten, ora keayuane ora, tetapi yang dibawa ke sana yang apa yang dibawa apa tadi? Amal soleh. Amal soleh. Kalau enggak amal soleh ya tetap mati sih amal soleh ya mati orangnya amal soleh. Tapi tetap kita punya sangu.
aman awake dhewe. Yang ketiga, ilmu sing migunani kanggo awake dhewe lan orang lain. Mas Dafa, ya, duwe ilmu ora disimpen dhewe, pinter, masalah pelajaran yang lain tapi nggo dhewe enggak bisa. Jadi harus kita tularkan Mas Luntarman ya. Nah, sampean pinter azan makin azan itu panggilan salat. Ngelingne marang wong liya, oh iya, wis diandani kalau Mas Luntarman kae. Ayo wae salat subuh. Oh nek perkara enak turu, nyaman. Tuh, jadi 3 itu yang kita bawa ke dalam kubur. Jamaah syukur rahimakumullah. Yang kelima nggih menika zakat atau harta benda yang wajib kita zakatkan adalah barang-barang dikeluarkan dari bumi, tambang, emas, perak, itu ya. Ini benda-benda yang ditanam pada masa jahiliyah dulu, masa apa jenis harta karun itu. Kalau emang kita harta karun kita wajib dizakati. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, monggo kita niat apa? Niat ibadah. Niat ibadah. Kita ndonga muga-muga kita selalu dibuka atine. Iso nerima transferan ilmu dari orang lain untuk diamalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, intisari ngaji kita ing sak menika sepindah. Monggo kita kiatkan ibadah kita dengan ceria, apa? Sehingga kusuk ini setiap kali dinamakan kusuk ceria. Karena apa? Kita belajar di waktu subuh supaya selalu otak kita yang ada di dalam jiwa kita ini selalu cerdas. Apa? Cerdas menangkap kahanan yang ada. Nabi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra. Anak-anakku pinter maca Iqra. Jadi suruh baca. Ayo kita menanamkan jiwa kita dengan pintar membaca kahanan. Yang kedua, monggo kita niat untuk takarub, mendekatkan diri kepada Allah, muraqabah. Kalau ini sampai perasaan muraqabah, eling mboten? Lali. Ayo diperhatikan. Lali. Muraqabah itu mendekatkan diri kita kepada Allah SWT yang telah memberi kesehatan kita. Yang ketiga, monggo kita belajar untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik sebagai anak, kewajibannya kepada orang tua apa? Kewajibannya apa? Orang anak terhadap orang tua mendoakan orang tuanya. Wajib mendoakan, kewajibannya wajib. Yang ketiga, jangan lupa kita niat bareng-bareng di menika ndonga. Insyaallah besok kita belajar dari manfaatnya donga. Banyak banget. Supaya dia aman, ayam, tenteram, nggih menika kita selalu zikir dan diri ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita berdoa memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa
in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dengan berakhirat doa, semoga doa kita dikabulkan Allah, kita bisa menjalani ibadah puasa yang ke-25 sehingga kita nanti bisa mendapatkan menika imbalan jaya. Dengan ridho Allah, ikhlas, kita bisa melaksanakan ibadah sebagaimana perintah Allah, yaitu ibadahlah, berdoalah kamu kepada saya, Allah akan mengabulkan saya Allah. Ud'uni astajib lakum, doalah kamu kepada saya, Allah akan mengabulkan doa-doa. Sekian, terima kasih, mohon maaf, selamat menjalani ibadah puasa. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang-kurang Bapak Ibu semuanya, para jamaah subuh serta para masyarakat, ada kurang-kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kula kinten mekaten, kula akhiri wallahu muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.